Kami dari kelompok 1 akan memberikan video tutorial terkait kubus dan balok pada GeoGebra. Video yang kedua yaitu terkait balok interaktif Dan kubus interaktif. Stay tune! Baik, yang selanjutnya yang kedua yaitu kita akan membuat balok interaktif. Selamat menyaksikan. Kita tata terlebih dahulu ya teman-teman. Kita perkecil. Kita buat yang grafik tuh. Yang grafik trees 3 dimensi sudah ya teman-teman, yang di tengah itu. Selanjutnya kita akan menonaktifkan pada koordinat kartesius yang pada grafik 2. Lanjut, kita ke menu poin dan kita membuat titiknya di 1,1. Nah, itu muncul A1,1 ya teman-teman. Kita kembali ke move. Selanjutnya kita membuat shader. Kita klik, namanya kita ganti menjadi PJ, minimalnya kita ganti 1, maksimalnya kita ganti menjadi 10, incrementnya kita ganti 0,1, kita oke. Kita kembali lagi ke shader, kita ganti menjadi LB, artinya lebar. Kita ganti 1, maksimalnya 10, incrementnya 0,1. Kita oke. Selanjutnya kita membuat yang ketiga yaitu TG, artinya tinggi. Minimalnya yaitu 1, maksimalnya yaitu 10, incrementnya 0,1. Kita oke. Lalu kita kembali ke move ya, kita bawahkan, karena untuk atas kita kasih space untuk membuat namanya yaitu kubus interaktif nanti judulnya. Lalu kita juga akan mengunci pada bagian ini, kita klik kanan, kita lock objek, begitu pun sampai yang tinggi ya teman-teman. Kita ke bagian input, kita tulis segmen, kita pilih yang kedua, point dan length. Poinnya kita ganti A dan lengthnya kita ganti dengan PJ, kita enter. Selanjutnya juga kita akan membuat lagi. Kita unduh terlebih dahulu. Kita ulang, segmen, point dan length. A kita tulis PJ, kita enter. Kita tulis segmen, point dan length sama, kita tuliskan B dan lengthnya kita tulis LB, kita enter. Nah, itu pada bagian titik J kita tarik ke atas karena tidak manual ya teman-teman. Apabila kubus sebelumnya dan balok kita harus membuatnya secara manual, tidak otomatis langsung jadi seperti itu. Dan segmen kita pilih point dan length, C dan PJ panjang, kita tarik kembali. Lanjut kita buat segmen, kita point length, kita tulis D dan LB, kita enter. Kita tarik yang dari E ke A. Kita make point yang point A dan E, kita enter. Kita nonaktifkan pada F dan E. Lalu kita ke polygon. Kita tarik dari A ke B, B ke C, C ke D, dan D ke A kembali. Kita ke move. Kita ke extrude to prism. Kita klik pada yang 3 dimensi. Kita beri nama TG, tinggi. Nah, jadi ya teman-teman, kita tulis lagi segmen, kita pilih yang point length, poinnya yaitu B,
dan lengthnya kita tulis TG, kita enter. Segmen lagi sama seperti sebelumnya, poinnya kita tulis G dan lengthnya kita tulis LB, kita enter. Kita tarik pada titik H dengan urut, kita tulis lagi segmen, kita ke poin dan length, kita H, tulis H, dan lengthnya kita tulis TG, kita enter. Lalu kita tarik lagi titik I ke C. Midpoint kita pilih yang ke terakhir, yaitu kita tulis I dan C, enter. Kita nonaktifkan pada J dan I, titik J dan I yang ada di input. Segmen kita pilih segmen lagi, point dan length, C dan TG, kita enter. Itu kita tarik ke atas, kita pilih lagi segmen, point dan length, O dan PJ, kita enter. Kita urutkan kembali segmen, P dan TG, kita enter. Kita tarik kembali, kita pilih midpoint yang terakhir, poin-poin, kita tulis P dan D, kita enter. Jangan lupa kita nonaktifkan ya teman-teman. Kita pilih segmen, poinnya D dan lengthnya kita tulis TG, kita enter. Kita tarik sampai lurus, kita cancel, kita tulis lagi segmen, kita tulis S dan LB, enter. Kita tarik lagi T dan lengthnya kita tulis TG, kita enter. Kita pilih midpoint yang poin-poin. Sebetulnya ini caranya sama seperti sebelum-sebelumnya ya teman-teman. Di segmen point length, A dan TG, kita enter. Lalu kita tarik, kita pilih segmen, point length, kita pilih W, PJ, kita enter. Segmen, point length, Z dan TG. Kita tulis lagi midpoint, A1 dan D, kita enter. Yaitu kita klik tadi dan aktifkan ya teman-teman. Ini langsung segmen W, LB, kita enter. Segmen, setelah itu poin dan length, J1 dan PJ, enter. Nanti ya teman-teman lanjut ke segmen juga, poinnya D1, satunya kecil, jangan lupa. Kita ke LB, kita enter. Kita tarik lagi. Nah, kita pilih midpoint yang poin-poin, kita pilih E dan 1 E, langsung poinnya yaitu C 1, enter. Kita nonaktifkan. Nanti mohon maaf ya teman-teman, kita ganti dari yang C1 ke Z. Kita poligonnya urut ya teman-teman. Ya, sampai
selesai, sudah kita kembali ke mode. Setelah itu kita lalu kita perbesar pada yang 3 dimensi. Kita klik pada input box, captionnya kita tulisi panjang. Mohon maaf, kita ulangi teman-teman. Lanjut yang kedua yaitu lebar. Link objeknya juga kita pilih yang LB. Lanjut yang ketiga yaitu tinggi terakhir. Oke. Jangan lupa kita klik kanan terlebih dahulu. Kita nonaktifkan pada karena ini sudah termasuk terkunci ya teman-teman. Kita kembali ke mode sebentar. Apabila tidak bisa, kita kembali ke mode ya teman-teman. Nah, itu masih terlock, jadi kita agar tidak terkunci. Pada bagian tinggi juga sama. Kita lock terlebih dahulu, kita buka kuncinya. Lanjut kita ke checkbox. Kita tulis bidang 1. Kita pilih yang Q1. Itu nanti sampai Q6 juga sama ya teman-teman. Kita klik pada checkbox. Kita tulis bidang 2. Kita pilih yang Q2. Kita oke. Lanjut sampai ke bidang ke-6. Lanjut, akhir ya teman-teman, tinggal satu lagi. Bidang 6. Kita klik juga pada Q6. Klik OK. Kita klik kanan terlebih dahulu karena objek masih terkunci. Kita rapikan semuanya. Kita kunci kembali ya teman-teman semuanya, karena agar semua tulisannya tertata dengan rapi dan tidak tergeser-geser. Lanjut kita klik tulis di input yaitu luas, sama dengan Q1 ditambah sampai Q6. 3 ditambah Q4 tambah Q5 ditambah Q6. Enter. Selanjutnya yaitu if. Kita pilih yang if condition dan else. Luas, luas min Q1, kita enter. Kita pilih if kembali sampai terakhir ya teman-teman, ke-6. Oke, D-nya kita pilih O1, else-nya kita pilih O1 min Q2.
enter. Kita pilih if kembali, pilih yang kedua, lalu pilih E1, Q1, Q1 min Q3. Nah, enter. Kita pilih if kembali, H1, maaf teman-teman, R1, R1 min Q4. Kita enter. Lanjut, selanjutnya yaitu if condition, kita pilih N1, then-nya yaitu U1, U1 min Q5. Enter. Yang terakhir kita if N1, V1, min Q6. Lanjut kita tulis bentuknya itu volume, sama dengan panjang dikali tadi LB dikali dengan TG. Kita enter. Lalu kita pilih teks, kita tulis volume sama dengan advance-nya kita pilih pada GeoGebra, volume satuan volume. Nah, klik OK. Yang kedua yaitu luas permukaan, sama dengan kita pilih pada GeoGebra-nya, kita pilih E2, kita tulis satuan luas, kita klik OK. Lanjut kita tulis semuanya, kita text balok interaktif, kita block, kita klik OK. Nah, pada bagian atas sudah ada. Mungkin bisa divariasi teman-teman dengan cara mengganti warnanya. Kita ganti warna merah. Nah, diganti. Selanjutnya kita akan menulis lagi. Karena itu kita juga akan membuat selanjutnya pada checkbox. Lanjut, kita akan membuat netnya. Nah, lalu kita akan membuat buttonnya, yaitu tadi play dan stop ya teman-teman. Kita scriptnya yaitu stop animation, S-nya kapital dan A-nya juga kapital. Kita beri tanda kurung. Kita tulis underscore dia, kita tulis true apabila play itu true, dan sebaliknya yaitu pada stop yaitu tulisannya false. Sama seperti tadi, start animation, dan tanda kurung F underscore dia, false. Kita beri tanda tutup kurung. Nah, Oke. Kita kembali ke move, kita tata pada
tombol play dan stopnya. Kita tulis jaring-jaring. Kita plot. Kita ganti warna menjadi warna merah. Nah, apabila kita coba ganti ya teman-teman, handalnya semisal 5, kita enter. Nah, berubah. Lebarnya kita ganti semisal menjadi 4, kita enter. Nah, jadi ya teman-teman, tingginya kita ganti menjadi semisal 7, kita enter. Nah, pada bagian perhitungan itu juga akan berganti ya teman-teman. Misal kita geser-geser, nah itu juga akan berpengaruh pada panjang, pada lebar, pada tinggi. Itu juga semisal checkboxnya kita nonaktifkan juga akan berpengaruh pada perhitungannya. Nah, nanti ya teman-teman, coba kita play. Dia akan membuka dan menutup sendiri apabila kita stop. Nah, dia juga akan stop secara sendiri. Baik, mungkin sekian penjelasan dari balok interaktif dari kami. Terima kasih. Baik teman-teman, di sini saya akan melanjutkan terkait pembuatan kubus yang interaktif yang dapat digunakan oleh siswa bahkan mahasiswa atau bahkan guru untuk pembelajaran ya teman-teman. Nah, di sini menggunakan aplikasi GeoGebra. Nah, ini adalah tampilan yang sudah saya setting. Di sini ada input, di sini ada 3D, dan di sini ada tombol atau bagian yang putih untuk kita mengisikan komponen-komponen atau kub yang dilakukan untuk kubus interaktifnya. Mungkin teman-teman bisa menyeting seperti ini, cukup dengan mengklik titik 3 langsung atau close, bahkan diganti grafik atau ke 3D seperti itu ya teman-teman. Tidak harus sama dengan yang saya contohkan, namun intinya nanti ada yang bagian 3D dan bagian kosong ya teman-teman. Nah, untuk bagian kosong itu adalah bagian yang saya grafik 2, lalu saya hilangkan koordinat kartesiusnya, dan saya juga menghilangkan bagian garis-garisnya yang ini teman-teman. Itu. Nah, di sini apa sih untuk bagian kubus interaktifnya? Nah, poin-poin yang akan saya jelaskan di waktu selanjutnya, kita menuliskan dahulu yaitu kubus interaktif. Kita plug, kita seri, dan kita letak formula, kita cek oke. Nah, mungkin di sini ya teman-teman. Nah, di sini saya kasihkan yang art. Maaf, saya cancel dulu. Kamu ini. Selanjutnya, poin apa saja yang akan saya jelaskan di tutorial kali ini? Yang pertama yaitu ada unsur dari kubus ya teman-teman. Jadi teman-teman kita bisa edit. Setelah itu, setelah unsur-unsur ada bidang teman-teman. Ada bidang-bidang. Ini ada yang masih biru. Oke. Lalu ada lagi yaitu perhitungan untuk
kubus ya teman-teman. Setelah perhitungan itu nanti ada jaring-jaring. Cancel, lalu kita pindah ke move. Nah, di sini kita bisa mengeditnya semakin saja. Oke, nah ini adalah yang akan kita bahas, yaitu ada unsur, lalu ada bidang-bidang dari kubus, lalu perhitungan, dan yang terakhir ada jaring-jaring. Nah, jadi kita akan menginput apapun yang berkaitan dengan jaring-jaring, perhitungan dari kubus, yaitu ada volume dan luas permukaan, lalu bidang-bidang dari kubus, dan unsur yaitu panjang sisinya. Nah, selanjutnya ini kita biarkan dulu, kita nanti akan kembali ke sini adalah pada akhir session ya teman-teman. Lalu yang pertama untuk unsur, nah kita itu memasang slider ya, kita cari di option ini, kita pasang slider. Nah kita inisialkan bahwa itu adalah S kecil saja. Nah, untuk minimalnya adalah 0 dan maksimalnya adalah 10. Kita incrementnya adalah 1 untuk perpindahan. Nah, slider ini berguna untuk memisalkan bahwa panjang sisinya itu adalah S, sehingga nanti ketika S-nya kita tarik ke angka berapa, panjang sisinya juga akan ikutan berubah seperti itu teman-teman. Kita oke. Lalu selanjutnya yaitu menginput titik-titik yang ada di kubus. Nah, titik kubus itu ada yang saya gunakan adalah kubus A, B, C, D, E, F, G, H. Sehingga untuk titik yang pertama adalah titik A sebagai titik pusat dari kubus agar dia itu tidak berpindah-pindah. Nah, kita memberikan titik dia 0,0,0. Dia berpusat di titik koordinat 0,0,0 teman-teman. Nah, lalu yang B itu ada di S,0,0. Kenapa ada S-nya? Karena itu nanti biar berkaitan dengan yang sudah kita sliderkan ya teman-teman, yang kita misalkan bahwa slider itu adalah panjang sisi, sehingga titiknya juga kita masukkan misal bahwa S itu adalah panjang sisi. Lalu untuk C sama dengan ada S, S, 0, kita enter. Lalu D itu sama dengan 0,S, 0, lalu E itu sama dengan 0,0,S, kita enter. Lalu F itu sama dengan ada S, 0,S, kita enter. Lalu yang G sama dengan ada S, S, kita enter. Lalu yang terakhir ada H itu sama dengan 0,S, kita enter. Nah, di 3D sudah terlihat ya teman-teman bahwa titik-titiknya sudah muncul. Lalu ketika kita geser S-nya, dia akan juga berubah besarnya seperti itu teman-teman. Di sini sudah ada titik A, B, C, D ya teman-teman. Lalu di atasnya ada E, F, G, H, sehingga kita langkah selanjutnya itu membuat poligon. Nah, poligon ini adalah nanti akan disebut dengan bidang dari gabungan dari A, B, C, D. Nah, untuk membuatnya kita klik input, lalu kita klik poligon. Nah, lalu kita pilih yang list of point teman-teman. Nah, list of point kita mempoligonkan yang dasarnya dulu, yaitu ada A, B, C, dan D. Nah, sudah muncul bidangnya, lalu kita enter teman-teman. Poligonnya adalah V1 untuk bidang 1.
Nah, dan dia akan diikuti oleh segmen-segmen yang membentuk poligon seperti itu. Nah, sebelum kita mempoligonkan semua bidang, kita di sini membuat jaring-jaring terlebih dahulu, teman-teman. Nah, untuk membuat jaring-jaring dari kubus itu kita klik ke 3D-nya dulu. Kita cari option yang bentuk prisma ini, bentuk limas ini. Kita klik, lalu kita ke extrude to prints. Nah, kita klikkan ke bidang poligon. Kita ada attitudes. Nah, di sini kita misalkan tingginya adalah S, teman-teman. Lalu kita klik OK. Nah, sudah muncul yaitu ibaratnya kubus sementara untuk membuat jaring-jaring. Lalu kita masukkan, kita klik di bagian yang bawahnya jaring-jaring, kita masukkan slider, teman-teman. Klik di sini. Nah, ini biarkan begini, E saja, nggak usah E sama dengan 1. Lalu minimalnya adalah 0 dan maksimalnya adalah 1. Untuk incrementnya kita biarkan saja, lalu kita OK. Nah, setelah itu di input kita baru menginputkan net, teman-teman. Net itu ada di polyhedron dan number. Nah, polyhedronnya yaitu adalah F dan numbernya itu adalah E. Nah, kita enter. Nah, sudah muncul untuk jaring-jaringnya. Jadi ketika S-nya kita ganti, jaring-jaringnya juga berikutan laras seperti itu, teman-teman. Nah, lanjut kita mempoligonkan semua bidang, karena tadi baru bidang pertama yang dipoligonkan, masih ada 5 bidang lagi yang belum terpoligon. Nah, untuk yang bidang kedua kita klik di input polygon, kita list of point. Nah, kita klik A, B, F, E, kita enter. Lalu untuk poligon yang ketiga itu ada B, C, D, F, kita enter. Nah, poligon yang keempat ada C, D, H, G, kita enter. Poligon yang kelima itu ada A, ada G, ada H, ada E, kita enter. Dan poligon yang terakhir yaitu poligon yang ada ditutup, yaitu E, F, G, dan H, kita enter seperti itu. Nah, untuk memudahkan penginputan selanjutnya, kita bisa klik di menu input, itu ada yang logo tong left bar. Nah, kita cari yang story bay. Nah, story bay-nya kita pilih yang object type ya, biar memudahkan. Nah, di sini muncul bahwa netnya ada, numbernya ada, poin-poin adalah titik-titik tadi, prismnya adalah tadi, dan quadrantal adalah poligon yang terbentuk, dan segmen-segmen adalah yang secara otomatis terbentuk dari pembuatan poligon ya, teman-teman. Ini adalah yang terakhir adalah teks, ketika kita menambahkan teks-teks di bar yang paling kanan seperti itu. Nah, ketika sudah mempoligonkan, kita membuat area, teman-teman. Area itu untuk memperhitungkan luas dari bidang tersebut. Area, kita klikkan area, kita pilih ke poligon. Nah, poligon tadi kan ada 6 ya, teman-teman, karena ada 6 bidang. Nah, kita scroll dulu ke atas bahwa poligonnya itu ada Q1, Q2, Q3, dan hingga Q6, sehingga di area tersebut kita menambahkan Q1, Q2, Q3 sampai Q6 seperti itu. Kita tuliskan Q1, kita enter. Area Q2 kita enter. Area
V3 kita enter area, V4 kita enter area, maaf ke cancel saja di sini. Tapi baru sampai area berapa ya? Nah, di sini sudah terlihat bahwa areanya baru sampai area V4. Berarti kita lanjutkan area V5, kita enter area yang terakhir yaitu V6. Nah, di sini panjangnya sudah ada ya teman-teman, bahwa bidang persegi itu adalah sisi kali sisi, dan tadi S nya bersama dengan 3, otomatis untuk bidang 1 itu adalah 3 kali 3 dan hasilnya 9. Untuk area 1, 2, 3 sampai 6 itu sama, nilainya adalah 9. Begitu ya teman-teman. Nah, selanjutnya kita membuat di bagian kanan, yaitu adalah checkbox untuk masing-masing bidang dari yang sudah kita poligonkan, seperti itu. Kita klik di bagian kanan, kita ada menu decider. Nah, di sini ada checkbox, kita klik. Di caption kita kasih, belum klik, bidang A, bidang A, B, C, D. A, B, C, D. Seperti itu. Kita objeknya yaitu yang poligon ya teman-teman. Ingat yang poligon yang ada di 1, V2 dan V6 nya. Kita klik dan baru kita seperti itu. Nah, ketika teman-teman lupa tadi bidang apa saja yang sudah di V1, V2, nah itu udah teman-teman, kita kembali lagi ke checkbox, kita klik, kita tuliskan bidang dulu saja, lalu kita secara urut ya teman-teman, kita harus urut ya teman-teman dari V1, V2. Nah, klik V2 itu ada ternyata A, B, F, E, berarti A, B, F, E, kita oke. Nah, terus berulang sampai ke 6 bidang atau ke 6 poligon tersebut sudah menjadi checkbox ya teman-teman. Ada B, C, D, E. Oke. Nah, untuk tampilannya di paling kanan jangan dipermasalahkan dulu teman-teman. Kita nanti akan memperbaikinya atau mengeditnya setelah semua selesai. Ada C, D, C, D, H, G. Oke. Jadi bebas ya teman-teman, nanti bakal kita tata kembali teman-teman. Itu adalah V5 berarti ada A, D, H, E. Kita oke. Lalu yang terakhir V6 ada E, F, G, H. Oke, checkboxnya sudah ada 6 bidang ya teman-teman. A, B ini ke sini, lalu ke sini. Oke, setelah itu membuat perumpamaan untuk agar checkbox ini berfungsi ke 3D-nya teman-teman. Ini mungkin kita off-kan saja ya teman-teman biar tidak mengganggu. Selanjutnya yaitu membuat checkbox itu berfungsi untuk ke 3D. Nah, kita menggunakan if. Jadi jika condition bahwa si checkbox itu terchecklist, dia akan memunculkan nilai dari area. Nah, namun jika dari checkboxnya itu adalah tidak di checklist, nah nanti akan memunculkan nilai 0 teman-teman, sehingga nanti
ada nilainya, tidak tanda tanya. Jadi conditionnya itu nanti adalah checkbox, lalu then-nya itu adalah area, dan else-nya adalah 0. Nah, di sini kita urut teman-teman. Untuk O, P, Q, berarti untuk bidang ABC itu adalah O, dan untuk areanya adalah I, berarti O dan I teman-teman. O, I, 0. Kita enter. Lalu kita lihat nya sudah muncul ya nilainya teman-teman. Ketika kita off kan, dia akan bernilai 0 di F-nya. Jadi sini sudah berfungsi untuk bidang ABCD. Nah, kita membuat if lagi sebanyak 5 lagi untuk memfungsikan bidang-bidang selanjutnya teman-teman. Kita lakukan dengan urut agar lebih mudah teman-teman. Ini adalah P dan J. Jadi P dan J 0. If P, J, 0, kita enter. Lalu yang ketiga itu ada Q dan K, Q dan K. If Q, K, 0, kita enter. Lalu ada R yang keempat, R dan L. If R, L, 0, kita enter. Lalu ke atas ada P dan M. If P, M, 0. Nah, yang terakhir yaitu ada U dan N. If U, N, 0. Nah, sudah kita lihat di number yang kita if ada 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Jadi checklist ini sudah berfungsi untuk area tersebut teman-teman. Nah, untuk perhitungan luas permukaan, nah kita ke luas permukaan, kita tuliskan LP itu sama dengan kita menjumlahkan yang sudah kita if tadi teman-teman. Jadi agar akan otomatis jika 0 dia akan 0 ketika checklistnya dihilangkan, yaitu teman-teman, bukan yang poligon atau yang area bahkan. Sehingga tadi ada PW IJKL teman-teman. Jadi kita ini ya P ditambah C ditambah I1 kecil ditambah C 1 kecil ditambah K 1 kecil ditambah L 1 kecil. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kita enter teman-teman. Nah, ini untuk perhitungan yang luas permukaan. Selanjutnya yang terakhir untuk perhitungan yaitu adalah vol. Nah, vol ini adalah volume. Kita sama dengankan volume kubus adalah sisi kali sisi kali sisi atau sisi pangkat 3, sehingga S atau pangkatkan dengan 3. Kita enter. Muncul ya teman-teman, kalau S nya 3 pangkat 3 adalah 27. Nah, untuk luas permukaan kubus itu mungkin kita menggunakan ini atau dengan rumus yaitu LPK ya, kita ganti yang sama yaitu 6 dikalikan kita shift 8 nanti akan bentuk bintang, nanti akan sama dengan kali
kecil ini adalah dikalikan dengan S pangkat 2 teman-teman. Kita enter. Nah, lihat apakah sama untuk semuanya. Nah, sama ya teman-teman. Nah, bisa menggunakan ini, bahkan ini. Kalau untuk rumusnya adalah 6 dikalikan sisi kuadrat, seperti itu. Nah, bisa menggunakan ini karena ini kan tadi sudah di kuadratkan ya, sehingga tinggal menjumlahkan. Nah, selanjutnya ketika itu sudah, kita baru menyusun ke sebelah kanan sendiri teman-teman. Kita susun dari yang perhitungan kita masukkan dulu, yaitu ke teks, mana ke tempat salah ya, sampai kita ke teks. Nah, di sini kita tuliskan luas permukaan. Nah, luas permukaan ini tadi kita tautkan ke yang klik ke logo GeoGebra, lalu yang LPK saja. LPK. Nah, di sini kan kita nggak tahu ya teman-teman satuannya itu berapa, mau cm atau milimeter, sehingga menggunakan satuan bidang saja. Kita seri teks kita seperti kita luas permukaan. Lalu selanjutnya yaitu volume. Volumenya tadi itu ada di vol ya teman-teman. Vol sama satuan bidang, sama kita nggak tahu, kita cari dan dapat saja, kita copy. Di sini sudah muncul, lalu klik di sini, kita ganti ya teman-teman. Untuk unsur-unsurnya ini kita kaitkan ke input box. Jadi di sini adalah panjang sisi diingatkan oleh S. Nah, di sini nanti ketika kalau slider itu kan tadi cuma maksimalnya 10 ya. Kalau kita pakai input box, nah itu nanti panjang sisinya bisa lebih dari 10, bisa dari 15, bahkan seperti itu. Contoh ya teman-teman, kita lebih dari 10 yaitu 15, kita enter. Nah, dia akan berubah ya, berapa kecil saja, yaitu 3 seperti tadi. Nah, setelah sudah, kita buat yang jaring-jaring. Jaring-jaring itu kita pakainya yaitu adalah button itu kita kasih slide. Nah, untuk scriptnya adalah start animation. Nah, ini adalah leadernya true. Kalau play jadi benar begitu. Kita langsung lalu untuk stop, scriptnya masih sama, stop animation, kita false gitu. Lalu kita pindah ke mode, kita coba. Nah, sudah berfungsi untuk buttonnya ya teman-teman. Kita stop. Nah, sehingga di sini kita tinggal membuat bagian kawinan itu lebih menarik ya teman-teman, tidak monoton dan lebih rapi. Kalau ini nggak bisa digeser, berarti kita klik kanan, lalu look objeknya kita matikan biar dia bisa digeser. Kalau sudah dirasa pas, kita bisa langsung lock objek biar nggak kemana-mana seperti itu teman-teman.
untuk bidang-bidangnya. Dan jangan lupa untuk di pintu screen ya teman-teman. Framelins Audio Visual. Oke, untuk yang volume ini kita kecilkan saja karena ini ukurannya terlalu besar ya. Kita volume ini. Ini untuk tampilannya bisa kalian sesuaikan dengan yang kalian mau ya teman-teman. Ini yang untuk tutorial seperti ini. Nah, di sini juga bisa. Jangan lupa untuk di pintu screen dan lock object biar dia itu tidak kemana-mana. Oke, kita oke, udah. Nah, ini kita bisa kasih warna sesuai dengan kemauan ya teman-teman. Nah, ini bisa sesuka kalian ya teman-teman, mau diwarna dengan apa atau mau dihias bagaimana itu terserah dengan kalian. Nah, dan ini untuk hasilnya. Nah, untuk memudahkan kalian ini bisa di off-kan tipnya. Nah, untuk mengecek bahwa setiap bidang ini akan berubah, kalau kita kurangi, jangan pakai yang LPK ya. Dia memang benar saya pakai LPK seperti itu, tapi karena ini berpengaruh jadi kita pakai LP. Kita pakai LP saja teman-teman. Oke, jadi biar berkurang. Nah, kalau pakai LP dia akan berkurang, namun kalau LPK dia tidak. Tapi kalau secara rumus memang LPK itu adalah rumus dari luas permukaan. Namun karena ini sedikit ya untuk manualnya, sehingga kita menggunakan yang LP saja ya teman-teman. Nah, jadi kita ketika bidang salah satu dia akan berkurang, luas permukaannya berkurang seperti itu. Dan di 3D-nya juga akan menghilang. Nah, untuk volume akan tetap. Panjang dilihat juga tidak berfungsi, jaring-jaringnya juga berfungsi. Nah, itu sekian video tutorial dalam pembuatan kubus yang interaktif. Semoga bermanfaat dan tetap semangat dalam mencari ilmu. Mohon maaf jika ada salah kata. Sekian dari saya, terima kasih dan sampai jumpa. Itu tadi video dari kelompok kami. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.